Saya Ivana Duyanti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kita pelajari selama perkuliahan ini mengenai social research methods in general atau metode penelitian ilmu sosial secara umum. Metode penelitian ilmu sosial adalah serangkaian pendekatan ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia, interaksi sosial, dan fenomena masyarakat bertujuan untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bertindak, berpikir, dan berhubungan satu sama lain. Terdapat dua pendekatan utama penelitian sosial. Yang pertama ada kuantitatif, menekankan pada data numerik, pengukuran, dan penguji hipotesis. Kedua, kualitatif, yaitu menekankan pada pemahaman, makna, pengalaman, dan konteks sosial. Materi pertama di sini ada survei research technique atau teknik penelitian survei. Merupakan metode penelitian data kuantitatif dari sejumlah besar responden melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Tujuannya untuk mengukur pendapat, perilaku, atau karakteristik sosial dalam suatu populasi. Contoh menggunakan pertanyaan standar, biasanya pilihan ganda atau skala Likert. Hasil diolah dalam bentuk angka dan statistik. Yang ketiga dapat dilakukan secara online, tatap muka atau telepon. Contohnya meneliti tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Jakarta. Kedua ada qualitative field research, expanded and practical atau penelitian lapangan kualitatif, luas dan praktis. Pendekatan ini fokus pada pengamatan langsung terhadap realitas sosial di lapangan untuk memahami makna dan perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri. Teknik yang digunakan itu dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, fokus group discussion, dan etnografi atau studi kasus. Tujuannya memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual tentang fenomena sosial, bukan sekadar data atau angka. Contoh, meneliti bagaimana komunitas pedagang kaki lima beradaptasi dengan kebijakan penitipan kota. Yang ketiga ada kualitatif data analisis atau analisis data kualitatif, yaitu proses menafsirkan data deskriptif, teks, transkrip wawancara, catatan lapangan untuk menemukan tema, pola, dan makna. Langkah-langkahnya itu membaca seluruh data untuk memahami konteks, coding, menandai ide atau topik penting. Ketiga, kategorisasi atau mengelompokkan kode menjadi tema besar. Yang keempat, interpretasi, menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul. Contohnya dari hasil wawancara tentang media sosial muncul tema pencitraan diri dan kecemasan sosial. Yang keempat ada kuantitatif data analisis, yaitu analisis data numerik untuk mengukur data, menguji hubungan antar variabel. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada deskriptif statistik, menjelaskan data apa adanya untuk melihat pola umum. Contoh mean atau rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan presentase. Terus kedua ada interval statistik, digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampai ke populasi. Contoh UGT, ANOVA, korelasi, dan chi-square. Yang ketiga ada bivariate analysis, yaitu analisis hubungan antara dua variabel. Contoh pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan. Yang kelima ada multivariate analysis, yaitu teknik untuk menganalisis lebih dari dua variabel secara bersamaan guna memahami hubungan kompleks dalam data sosial. Contoh teknik yaitu multiple regression atau regresi berganda, faktor analisis, cluster analisis. Tujuannya melihat pengaruh bersama dari beberapa faktor sosial terhadap satu hasil tertentu, misalnya pengaruh pendidikan, usia, dan jenis kelamin terhadap pendapatan. Nama ada regression model, yaitu digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan suatu hubungan antar variabel. Jenisnya ada dua, yaitu linear regression untuk variabel kontinu, misalnya hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Terus yang kedua ada logistic regression untuk variabel kategorikal, misalnya kemungkinan seseorang memilih kandidat A atau B. Tujuannya mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel X terhadap Y. Yang ketujuh ada advanced teknik atau teknik lanjutan, digunakan untuk dalam penelitian sosial modern yang kompleks. Contohnya itu structural equation modeling, yaitu menganalisis hubungan antar variabel laten. Terus ada time series analysis, mempelajari data sosial dari waktu ke waktu. Terus ada multiple modeling, meneliti data dengan hierarki, misalnya individu dalam sekolah. Keempat ada machine learning
approach untuk prediksi perilaku sosial berbasis big data. Terus ada limitation, keterbatasan. Setiap metode penelitian memiliki batasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan umum, bias responden peserta tidak menjawab dengan jujur, keterbatasan waktu dan biaya, kesulitan mengontrol variabel sosial yang kompleks, interpretasi subjektif dalam penelitian kualitatif, kesalahan sampling yang membuat hasil tidak representatif. Terus ada reading and writing social research. Reading social research yaitu membaca dengan kritis, pahami tujuan, metode, dan temuan utama, periksa validitas, reliabilitas, dan kesesuaian teori, terus bandingkan dengan studi lain untuk memperluas perspektif. Terus ada writing social research, gunakan struktur ilmiah, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Tujuan dengan jelas, logis, dan berbasis data. Terus sertakan referensi akademik dan teori pendukung. Hindari opini pribadi tanpa bukti empiris. Kesimpulannya, metode penelitian sosial mencangkup beragam teknik dan pendekatan untuk memahami dunia sosial secara ilmiah. Pendekatan kuantitatif berfokus pada pengukuran dan pengujian, sedangkan kualitatif menggali makna dan konteks. Keduanya saling melengkapi dalam menghasilkan pengetahuan sosial yang valid, komprehensif, dan relevan. Terima kasih.